Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya teman-teman? Semoga kali ini kita tetap diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala dan kita tetap mendapatkan rahmat dan karunia-Nya. Teman-teman, seperti biasanya, sebelum kita memulai pelajaran atau apa yang kita bahas hari ini, mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin. Karena nikmatnya lah kita masih bisa membahas ilmu-ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Sholawat serta salam semoga tercurahkan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Teman-teman, kegelisahan, ketakutan, kecemasan itu biasanya sering terjadi teman-teman. Diakui atau tidak, kegelisahan kita lebih banyak disebabkan oleh hal-hal yang bersifat keharta-hartaan, keduniawian. Tapi ingat teman-teman, jangan sampai kita terbawa oleh godaan setan ya teman-teman. Kita boleh takut, boleh gelisah. Contohnya ketika kita gelisah, apakah nanti bisa makan? Apakah kita nanti bisa mendapatkan rezeki lagi? Apakah kita bisa mendapatkan ketenangan? Itu semua sudah biasa teman-teman. Tapi yang perlu diingat, Allah Subhanahu wa taala itu adalah Tuhan kita. Allah bersama kita. Kita tidak perlu takut akan kelaparan ataupun kekurangan rezeki. Karena Allah Subhanahu wa taala telah mencukupi rezeki kita. Ketika seseorang dilahirkan di dunia ini, itu sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala rezekinya, jodohnya, kapan matinya. Itu sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita tinggal menjalankan saja teman-teman. Kita baik atau buruk itu tergantung kita yang memilih. Tapi Allah yang berkehendak. Kita cuma menjalankan saja di dunia ini. Kalau kita ingin kaya, ya kita coba berusaha dulu. Mungkin kita bisa menjadi orang kaya. Tapi jika Allah menghendaki kita sebagai orang miskin, ya kita akan miskin. Tapi jika Allah berkehendak kita menjadi orang yang kaya, kita pasti kaya. Tapi bukan itu yang kita bahas teman-teman. Yang kita bahas kali ini yaitu kita jangan pernah takut akan kelaparan.
kita sudah dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala rezeki-rezeki kita. Yang penting kita berusaha sekuat mungkin untuk mencarinya. Jangan menjadi seorang pemalas, karena pemalas itu adalah sifat dari musuh kita, yaitu syaitan. Setan itu sifatnya adalah pemalas. Maka dari itu teman-teman, jangan menjadi seorang pemalas. Kita harus berusaha untuk mencari rezeki kita. Jangan khawatir kalau tidak bisa makan. Kita pasti bisa makan, karena Allah Subhanahu wa taala bersama kita. Kita sering galau, sering gelisah karena urusan pekerjaan, karena urusan pangan, karena urusan rumah yang perlu banyak direnovasi, atau rumah ngontrak, atau kita mau tidur di mana kalau kita tidak punya rumah. Pasti pikiran kita terbayang kemana-mana, apalagi kalau sudah mempunyai istri, mempunyai anak. Ketakutan, kegelisahan itu pasti ada di dalam jiwa kita teman-teman. Besok makan apa? Besok bekerja bagaimana? Itu pasti kita akan kepikiran. Meskipun kita sudah ada pekerjaan yang pasti, tapi apakah pekerjaan itu cukup? Belum nanti buat belanja, buat uang sakunya anak-anak. Itu semua pasti kita gelisah. Kita semua boleh gelisah teman-teman, tapi sekali lagi jangan takut, Allah bersama kita. Bukankah kita memahami bahwa sedih, gelisah, dan cemas dalam hal duniawi itu tidak menyelesaikan masalah, bahkan akan menambah suatu masalah lagi teman-teman. Kalau kita ketakutan, mungkin ketakutan akan sakit, itu semua malah akan menambah beban kita, karena kegelisahan itu akan menjadikan pikiran kita terlalu berat dalam memikirkannya. Santai saja teman-teman dalam hidup ini. Sekali lagi, jodoh, mati, rizki itu sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita cuma berusaha saja. Tapi sikap kita ketika berusaha, kita boleh bekerja keras, tapi jangan sampai berusaha yang keterlaluan, yang menyiksa diri sendiri. Bekerja ya bekerja, tapi ada istirahatnya, ada relaksasi, ada suatu
dimana waktu untuk bersantai. Jangan pernah takut untuk nanti jadi miskin atau takut kaya. Wow, sangar sekali takut kaya. Orang-orang kaya itu ketakutan kalau nanti ketika dia sudah meninggal, nanti anaknya ditinggali apa, mempunyai harta banyak, hartanya ini dibagi, bagaimana caranya bagi, apakah nanti ketika dia meninggal anaknya masih ingat sama dia atau tidak, apakah ketika dia meninggal hartanya itu akan dirawat dengan baik atau tidak. Kepikiran terus. Jangan takut teman-teman. Hidup di dunia ini sederhana saja, santai saja. Yang penting kita menjalaninya dengan baik, dengan prosedur-prosedur yang baik, maka akan terciptalah di dalam pemikiran kita tidak ada kegelisahan, kekhawatiran, atau yang namanya sifat cemas. Sekali lagi teman-teman, yang penting kita di dunia ini jangan menjadi seorang pemalas. Itu teman-teman. Karena dari itu, teman-temanku, kita tidak boleh larut dalam kesedihan dan kegelisahan. Karena hal-hal yang bersifat dunia, yang bersifat duniawi, seperti kita takut kehilangan rumah, takut tidak bisa makan, takut apa, itu bersifat duniawi. Bagaimana cara kita menyikapi teman-teman? Sikapilah karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan cara bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan sikapilah segala cobaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan cara sabar, berdoa, dan sholat. Ketika kita ditimpa sebuah cobaan, semoga musibah yang datang kepada kita itu adalah cobaan untuk menaikkan derajat kita kepada derajat yang lebih tinggi ya teman-teman. Ketika kita mendapatkan suatu cobaan, jangan lantas kita langsung panik. Contohnya, orang yang sedang mencari sebuah kesuksesan, orang yang sedang berdagang, ia bertujuan menjadi pedagang atau pengusaha sukses, tapi di tengah-tengah usahanya sudah laris, sudah besar, tapi dia difitnah oleh orang, akhirnya usahanya bangkrut dan dia langsung saja lemas badannya, tidak ada harapan sedikit pun. Ini sifat yang jelek teman-teman.
Seharusnya cobaan seperti ini harus kita sikapi dengan rasa sabar dan memperbanyak ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau kita bersabar atas cobaan Allah, selain derajat kita nanti, kalau kita mau bersabar, derajat kita selain ditinggikan oleh Allah Subhanahu wa taala, pasti Allah Subhanahu wa taala memberikan sesuatu yang lebih baik daripada apa yang telah hilang dari kita, atau ada suatu hikmah di balik cobaan yang telah Allah berikan kepada kita. Yang terpenting kita menyikapinya dengan sabar, sholat, dan memperbanyak ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Pasti Allah Subhanahu wa taala akan memberikan sesuatu yang terbaik bagi kita, sesuatu yang lebih baik daripada yang hilang dari kita. Teman-teman, ketika masalah duniawi itu tidak usah kita khawatirkan, kita gelisah, cemas, galau, itu tidak usah teman-teman. Yang perlu kita khawatirkan, yang perlu kita resahkan, yang perlu kita cemaskan, yaitu masalah dosa-dosa kita teman-teman, kemaksiatan kita teman-teman. Mungkin kita sering berbuat dosa, mungkin juga kita sering melakukan kejahatan, dan kita harus cemas apakah Allah mengampuni kita atau tidak. Itu yang harus kita cemaskan teman-teman. Iya, Allah itu maha pengampun, Allah itu maha bijaksana. Yang diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala yaitu dosa-dosanya orang yang benar-benar bertaubat, taubatan nasuha. Orang itu setelah melakukan kejahatan, setelah melakukan dosa, orang itu tidak akan mengulangi dosanya kembali, tidak akan mengulangi kesalahannya kembali. Itu taubatan nasuha, tobat yang tobat semurni-murninya. Itu yang akan diterima sama Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau kita tobatnya tidak serius, apakah itu akan diterima atau tidak? Itu yang perlu kita cemaskan teman-teman. Kadang-kadang setelah kita tahu bahwa itu salah, kadang-kadang kita lakukan lagi karena kita terkena bujuk rayu setan. Setan itu halus sekali teman-teman, cara menjerumuskan manusia untuk menjadi temannya. Setan itu akan selalu menggorok-gorokkan hati kita agar pikiran kita itu menjadi pikiran yang jahat,
awal mulanya dari pikiran, dan suatu saat hati kita pun juga akan merasa jahat karena sudah berpikiran. Teman-teman, pikiran dan hati kita harus selaras dan harus selalu berpikiran positif. Kalau kita gelisah, galau, cemas, pasti pikiran kita akan kacau dan jantung kita akan berdetak kencang dan hati kita itu akan tersalur. Ketika pikiran kita itu sudah cemas, gelisah, itu hati kita itu akan kacau, hati kita akan gelap, hati kita itu akan tercampuri oleh pikiran-pikiran yang negatif, teman-teman. Maka dari itu teman-teman, jangan sampai kita gelisah hanya karena masalah duniawi, masalah kehartaan, keduniawian. Semua itu bisa dicari teman-teman. Harta, tahta, wanita, meskipun semua yang ada di dunia ini berupa keduniawian masih bisa dicari lagi teman-teman. Tapi kita harus gelisah tentang iman kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setiap hari kadang-kadang kita sering sekali melakukan dosa-dosa, entah dosa itu disengaja atau tidak disengaja. Allah itu Maha Pengampun, tapi jangan sampai kita menyepelekan suatu dosa yang kecil teman-teman. Kita harus bersungguh-sungguh dalam bertaubat. Ingat kesalahan kalian, jangan sampai kesalahan tersebut terulang kembali. Karena jika terulang kembali, sama dengan kita itu bodoh. Sudah tahu itu ada lubang, kita pernah masuk lubang tersebut, tapi kita masih bisa masuk ke lubang tersebut lagi. Itu adalah suatu kebodohan. Ada lubang yang penuh buaya, kita sudah pernah masuk dan selamat, tapi kita masuk lagi kedua kalinya. Itu jangan sampai terjadi teman-teman. Kalau hari ini kita melakukan dosa, contohnya memukul orang, setelah itu kita sadar bahwa memukul orang tersebut adalah dosa, maka kita harus meminta maaf kepada orang tersebut. Ya, kita harus meminta maaf kepada orang tersebut dan memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan cara banyak beristighfar, dan tidak akan
mengulangi memukul-mukul orang lagi, karena memukul tersebut adalah perbuatan yang jelek, dan kita berniat tidak akan mengulangi perbuatan dosa tersebut lagi. Jika kita mau bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, fa insya Allah kita akan ditinggikan derajat kita oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gitu teman-teman. Teman-teman, kita harus gelisah tentang dosa-dosa kita, amal-amal kita. Setiap hari pasti kita melakukan suatu dosa, entah itu kecil atau besar, sengaja atau tidak sengaja. Teman-teman, setiap hari kita pasti mendengar adanya suatu kematian. Pasti setiap hari kita mendengar ada berita duka. Dari situ kita semuanya harus khawatir, apakah nanti cara meninggal saya itu baik atau dengan cara yang buruk. Itu harus kita pahami teman-teman, harus kita cemas, harus kita khawatirkan, harus kita kegelisahkan. Jangan sampai kita enak-enakan dalam lembah hitam. Kita harus serius untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beribadah dengan sungguh-sungguhnya, agar ketika kita meninggal, kita meninggal dengan cara yang baik, karena Allah selalu menolong hamba-hambanya. Teman-teman, kita harus khawatir ketika kita sudah meninggal. Setelah itu kita akan berjalan lagi ke alam yang lebih luas lagi, yaitu alam akhirat. Ada juga kita harus khawatir nanti Allah memberikan kita surga atau neraka. Semoga saja Allah memberikan kita surga dan Allah menghindarkan atau menjauhkan neraka dari diri kita semua, teman-teman. Maka dari itu teman-teman, kita harus mengkhawatirkan diri kita. Kita harus takut bagaimana kehidupan kita sehari-hari. Jangan sampai kita berbuat maksiat dan Allah benci sekali kepada
hamba-hambanya yang berbuat maksiat, yang terkena goda rayuan setan. Sekali lagi teman-teman, jangan sampai kita meremehkan suatu dosa yang kecil. Kalau kita meremehkan dosa yang kecil teman-teman, barangkali ketika kita melakukan dosa tersebut, itu pada waktu umur kita sudah ditentukan, yaitu kita dalam keadaan bermaksiat, tapi waktu kita itu umurnya sudah ditentukan waktu itu. Itu teman-teman, setiap hari ingatlah tentang kematian. Jangan sampai kita terjerumus ke dalam kemaksiatan. Sekali lagi teman-teman, jangan remehkan dosa-dosa yang kecil. Mungkin kita meninggalnya agak lama, kita enak-enakan melakukan suatu dosa kecil tersebut. Tapi ingatlah teman-teman, pasir kalau mungkin ditumpuk sebutir demi sebutir, nanti akan menjadi sebuah gunung. Begitu juga dosa-dosa kecil kita teman-teman. Kalau kita setiap hari melakukan dosa kecil, lama-kelamaan dosa kecil tersebut akan menjadi dosa yang sangat besar teman-teman. Maka dari itu teman-teman, berhati-hatilah, dan kita harus khawatir dan gelisah kalau ketika kita dicabut nyawa kita dalam keadaan yang jelek. Dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menyelamatkan kita dari meninggal dengan cara yang jelek. Allah Subhanahu wa Ta'ala Tuhan kita yang maha agung dan maha bijaksana. Jika kita melakukan kebaikan, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan kita kematian yang baik. Tapi jika kita sering melakukan kemaksiatan, mungkin Allah akan memberikan balasannya kepada kita semua teman-teman. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan keselamatan kepada kita semua teman-teman. Teman-teman, dalam kegelisahan kita, kecemasan kita hari ini, marilah kita bersama-sama memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan memperbanyak doa-doa agar kita diberikan keselamatan dan petunjuk jalan yang baik, yaitu jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita sering berdoa, yaitu mengucapkan Al-Fatihah.
ihdinas syiratal mustaqim. Kita meminta jalan yang baik, yaitu jalan-jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita memang ingin diberi oleh Allah Subhanahu wa taala jalan yang lurus, maka kita juga harus berusaha, teman-teman. Kita harus berusaha mencari jalan yang baik agar kita mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi, teman-teman, jangan pernah gelisah dengan masalah dunia, karena banyak sekali, teman-teman, zaman sekarang itu banyak yang lupa, banyak yang senang kepada dunia, tapi lupa akhiratnya. Ada yang cuma kehilangan rumah lalu stres sampai berniat untuk mengakhiri dirinya. Ada juga yang kehilangan hartanya lalu dia melampiaskan kekecewaannya dengan cara minum-minum, dengan minum-minuman keras, mengkonsumsi obat-obat terlarang. Jangan sampai ya teman-teman, ketika kita kehilangan harta atau harta duniawi kita harus bersabar dan memperbanyak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Teman-teman, sekarang mari kita semua ubah kesedihan kita, kecemasan kita, kegalauan kita, ketakutan kita atas kehilangan dunia, itu mari kita hilangkan. Tapi takutlah, gelisahlah kalau kita meninggal dalam keadaan jelek, kita nanti masuk surga atau masuk neraka. Teman-teman, ubahlah kecemasan kita ya, jangan sampai kita cemas karena keduniawian sehingga kita lupa akan kehambaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Teman-teman, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan surganya untuk kita dan melarang kita untuk masuk neraka. Tapi yang perlu kita perhatikan, teman-teman, ingat, kalau ingin surga dan tidak ingin masuk neraka, kita harus berusaha dan jangan pernah gelisah mengenai perkara-perkara dunia. Yang terpenting bagi kita ingat akhirat kita. Kita ingat masa depan kita ketika nanti di akhirat nanti. Teman-teman,
Cukup sekian dulu dari saya. Semoga apa yang kita bahas tadi bisa bermanfaat di dunia juga di akhirat. Teman-teman, jika ada kesalahan dari saya meminta maaf yang sebesar-besarnya. Bagi teman-teman yang mungkin tahu ada kesalahan saya minta maaf, dan saya minta penjelasannya di kolom komentar. Mungkin ada yang salah dari kata-kata saya. Teman-teman, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.